Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maryam Rinda Hidayat dengan NIM L021221081 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai distribusi kelimpahan dan variasi ukuran larva ikan di estuaria Sungai Musi. Nah, sebelum itu, harus kita ketahui mengenai apa itu ekosistem estuaria. Ekosistem estuaria merupakan salah satu habitat asuhan yang penting dalam siklus hidup perkembangan larva organisme perairan, baik ikan maupun udang. Kemampuan organisme perairan menempati suatu habitat dipengaruhi oleh adanya rangsangan untuk tinggal pada lingkungan tersebut guna untuk kelangsungan hidupnya. Nah, beberapa jenis ikan yang bermigrasi antara perairan laut dan perairan tawar bertujuan untuk berkembang biak dengan mencari pakan. Sebagian besar ikan-ikan yang ditemukan di estuaria melakukan pemijahan di laut. Spesies laut memanfaatkan estuaria sebagai daerah pengasuhan, khususnya setelah ikan berpijah. Larva ikan di estuaria di daerah temperate dan subtropik cenderung mencapai puncak kelimpahan pada musim semi, panas, dan musim gugur, dan kelimpahan yang paling sedikit itu pada musim dingin. Untuk estuaria, daerah tropik bahwa kelimpahan relatif larva ikan sebagian besar dipengaruhi oleh salinitas dan pasokan air tawar. Demikian pula di daerah estuaria tropik, wilayah lainnya yang menunjukkan dampak pasokan air tawar terhadap komunitas ichtyofauna. Pada umumnya, jenis ikan yang memijah di perairan laut terbuka atau di teluk. Komunitas larva ikan tersebut bermigrasi menuju ke perairan, di mana dengan sedikit atau tanpa adanya tumbuhan. Kecuali larva dari jenis ikan demersal, ekosistem estuaria yang berfungsi sebagai tempat pemijahan dan tempat pengasuhan, sehingga banyak ikan-ikan laut atau tawar yang bermigrasi memasuki perairan estuaria untuk melakukan pemijahan dan untuk membesarkan larva. Hal ini disebabkan karena kandungan nutrien estuaria yang sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi larva ikan. Studi mengenai larva ikan secara komprehensif belum banyak dilakukan, sehingga informasi dan data mengenai larva ikan masih sangat sedikit. Penelitian di estuaria Sungai Musi diperoleh jumlah larva ikan sebanyak 6 famili yang terdiri dari Gobiidae, Antennaridae, Scrombidae, Gonorrhynchidae, Sclenleridae, dan Cynodontidae. Nah, dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya, maka terdapat perbedaan komposisi larva ikan. Perbedaan komposisi ini diduga karena perbedaan lokasi sampling dan waktu pengambilan sampel. Komposisi dan jumlah jenis larva pada setiap stasiun pengamatan di estuaria Sungai Musi berbeda karena adanya perbedaan salinitas pada masing-masing stasiun pengamatan. Komposisi kelimpahan dan pola distribusi larva ikan di laguna disebabkan oleh pertukaran massa air laut dan laguna. Variasi salinitas yang tinggi akan menyebabkan kekayaan jenis yang rendah dan lebih mudah didominasi oleh jenis tertentu. Kelimpahan larva di estuaria Caribbean tidak menunjukkan adanya pola distribusi secara spesial dan nilai kelimpahan pada bulan Oktober itu bervariasi antara 0 sampai 227 individu jika dibandingkan antara estuaria Sungai Musi dengan estuaria Caribbean. Maka kelimpahan larva ikan di estuaria Sungai Musi itu jauh lebih tinggi. Penelitian oleh Prianto et al. Tahun 2010 di estuaria Sungai Musi diperoleh kelimpahan larva ikan sebesar 6 individu, sedangkan yang diperoleh pada stasiun 2011 itu kelimpahan larvanya lebih tinggi, 9 sampai 46 individu. Pengambilan sampel yang dilakukan oleh Prianto et al. Tahun 2010 dilakukan pada malam hari, sedangkan pada penelitian ini itu dilakukan pada siang hari. Variasi ukuran larva setiap bulan pengamatan pada masing-masing famili menunjukkan perbedaan yang mencolok. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran larva ikan setiap famili berbeda-beda tergantung kepada jenisnya. Dengan adanya perbedaan ukuran ini, kemungkinan ukuran dan jenis makanan yang dikonsumsi juga akan berbeda.
sehingga kompetensi dalam mendapatkan makanan akan berkurang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.